Nama saya Judi Reswanto. Saya lahirnya di sini tahun 1977. Berarti saya cerita tentang diri saya sendiri nih. Ya, Judi Reswanto menurut ya karena saya pribadi ya sebenarnya orangnya lugas, simple, saonone tuh, tapi juga kadang sembrono, gerusa-gerusu. Itu seorang Judi Reswanto. Tapi ya yang jelas baik hati dan suka menabung. Ya selain melukis, karena saya baru punya anak lagi ya sambil merawat anak lah, kesibukan. Jadi awal mula saya masuk ke dunia seni itu sekitar tahun 98. Nah, waktu itu karena kebetulan saya nggak ada pendidikan seni sama sekali. Pernah di SMSR tapi nggak, cuma sampai sekelas 1 aja udah selesai, udah mogol lah orang Jawa bilang. Terus 98 itu saya ketemu ada anak isi yang ngontrak di belakang sini. Terus saya sering main di situ. Waktu itu saya masih di zaman jahiliyah ceritanya. Lah, terus sama dia diajarin untuk melukis lagi. Ya, cara ngajarnya juga sama sih, seperti di akademis. Harus bikin gambar bentuk, anatomi dan lain sebagainya. Bahkan dalam setahun saya ditarget harus habisin 1 rem kertas itu untuk bikin gambar bentuk. Terus saya mulai aktif pameran tahun 2000. 2001 saya masuk Philip Morris 2001. Terus tahun 2000 berapa ya, saya lupa, Indofood pertama kali itu juga masuk dan aktif melukis terus, pameran sampai sekarang. Philip Morris tahu ya, kompetisi Philip Morris, oke. Itu kebetulan saya iseng sebenarnya, karena saya nggak kepikiran untuk masuk ke sana atau ikut kompetisi itu. Cuma sama guru saya itu dikasih tahu, cobalah tuh ngirim-ngirim foto karyamu sana. Ya coba aku kirim lah. Waktu itu saya membuat masih gaya-gaya naif kayak gitu, Sujono Kerton gitu, tapi tak bikin gaya-gaya kecil kayak Alit Sembodo kayak gitu. Itu tahun berapa? 2001. Dan ternyata masuk. Kalau inspirasi untuk penciptaan karya saya kebanyakan dari sekitar, tapi paling banyak, hampir bisa dikatakan 90% karya-karya itu tercipta dari tentang introspeksi diri. Banyak karya saya nggak pernah membuat karya yang mengkritisi sesuatu atau politik dan lain sebagainya. Kebanyakan tentang introspeksi diri. Ya minimal harapan saya ya kan minimal untuk saya sendiri bisa untuk berubah, dan syukur-syukur untuk orang lain juga itu masuk gitu loh. Bisa untuk contoh orang lain juga gitu. Kalau untuk karya akhir-akhir ini tuh biasanya mengangkat isu atau wacana, kalau akhir-akhir ini masih sama. Jadi kebanyakan tentang cara menyikapi hidup, cara menyikapi kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi ya masih sama aja tentang introspeksi diri itu tadi. Iya, kalau dikatakan mengganggu sih mengganggu juga, dalam artian karena dunia seni rupa kan juga akhirnya terpengaruh kan, tersendat dengan momentum COVID ini. Akhirnya kan dunia seni rupa juga tersendat. Di situ juga mempengaruhi lah
kurang lebih mempengaruhi sedikit banyak mempengaruhi pelaku seni. Saya juga merasakan, tapi ya mau gimana lagi, memang harus seperti itu, kita nggak bisa menolaknya, ya tetap ya ngelukis saja karena bisanya ngelukis, ya udah saya tetap ngelukis saja gitu. Tapi sambil nyari job lain sih untuk menghidupi lukisan saya. Tapi menemukan hal baru nggak Om kalau untuk masalah berkarya gitu? Enggak, sama aja. Ya awal-awal saya melukis itu tahun 2001 itu. Pameran di mana? Itu pameran pertama kali saya di Taman Budaya. Waktu itu masih Benteng Vredenburg. Itu pertama kali saya pameran, dan pertama kali saya satu-satunya di situ dari sekian puluh orang yang pameran yang laku. Dan waktu itu kaget saya. Tahun 2001 pegang uang segitu, itu ditaruh segitu domblong saya. Bingung mau jawab. Saya asal ngasih harga karena itu juga acuannya dari senior. Kalau ukuran segini harganya berapa? Oh sekian. Ya udah saya kasih harga sekian. Ternyata ada orang Belanda suka banget. Dia muter-muter tuh, akhirnya kembali lagi ke karya saya dan langsung nawar. Saya ditawar bingung. Delak, gimana? Terlalu murah? Enggak Pak, saya bingung mau jawab iya apa enggak. Kita akhirnya ya udah tak kasihkan, dan sampai sekarang kita masih komunikasi. Saat itu karyanya gimana, bisa digambarkan nggak? Ya model-model naif itu seperti yang masuk Philip Morris itu. Waktu awal-awal saya melukis kan itu naifisme itu, naif kayak gitu. Pertama ini karya ini ya. Karya ini saya kasih judul Melihat Kaki. Nah ini selalu seperti yang aku ceritakan di awal tadi, bahwa kenapa karya-karya saya banyak tentang introspeksi diri, salah satu contohnya ini. Jadi kurang lebih ya, kaki kan untuk apa ya, bagian tubuh kita yang selalu kita gunakan untuk kemana-mana istilahnya. Kita harus selalu melihat ke kaki kita, langkah kita. Intinya ya kita harus paham dengan apa yang kita jalani, untuk melangkah itu seperti apa, agar kedepannya ya kita bisa lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Intinya kalau ini melihat kaki. Kalau yang satu ini, ini momen waktu kelahiran anak saya. Jadi saya punya 2 anak, itu cewek semua, dan saya sangat ingin sekali punya anak cowok karena jaraknya juga jauh. Anak saya yang pertama lahir tahun 2006, yang kedua tahun 2012, yang cowok ini terakhir tahun 2021, kedua ya kemarin, 22 kemarin, dan cowok seperti yang saya harapkan. Maka terciptalah karya ini. Ibu dan Anak. Karya baru. Belum sempat tanda tangan juga karena menurutku masih perlu ada beberapa yang perlu aku tambahin. Intinya ya belum finish juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau saya harapan untuk diri saya akan selalu sehat, selalu bisa berkarya selalu, dan karya saya ya minimal orang melihat mengangguk gitu aja udah cukup. Syukur-syukur ya ada yang menyukainya gitu. Mas, dalam artian mengangguk itu setuju dengan apa yang saya maksud di karya saya gitu. Untuk proyek ke depan ada pameran, ini rencana kan tanggal 27 besok itu pameran bareng-bareng karena diajak temen kan di Kembang Jati Art House. Terus pameran selanjutnya bulan Juni itu berdua di Miracle. Tapi untuk selanjutnya kita belum tahu lagi. Sebenarnya pengen tunggal sih, cuma karena masih sibuk ngurus anak ya belum persiapkan.